Ketika Nasdem mengumumkan Anies sebagai capresnya, ini kan tiketnya belum ada. Koalisinya belum ada gitu. Ini mau maju dari mana Anies ini? Kalau hanya dari Nasdem, ya nggak cukup gitu suaranya. Ya karena syaratnya kan ada presidensial threshold 20% gitu. Nah Nasdem nggak cukup gitu. Ini masih harus berkoalisi dengan partai lain. Lah kok tiba-tiba sudah diumumkan ini ada apa kok tiba-tiba gitu ya. Dan ini berbeda dengan partai-partai lain, misalkan seperti KIB. KIB sudah berkoalisi lebih dulu, ada Golkar, P3, PAN. Baru setelah ini mereka sedang membicarakan soal rencana kerja dan siapa capres-cawapresnya gitu. Dari koalisi Gerindra dengan PKB misalkan juga sama. Mereka berkoalisi dulu, baru kemudian Prabowo menyatakan siap untuk maju di Pilpres 2024. Nah Nasdem belum koalisi tapi udah ada capresnya. Ibarat orang mau jalan-jalan, tiketnya belum beli, tapi udah cerita kemana-mana. Nah kalau PDI Perjuangan beda gitu ya. PDI Perjuangan ini partai yang senior, yang sudah biasa jalan-jalan gitu ya. Ini ibaratnya kalau dia punya tiket untuk jalan-jalan, dia nggak sebar-sebar di sosmed, enggak. Biarin aja, santai gitu. Nggak posting-posting karena udah biasa jalan-jalan. Nah Nasdem ini baru nih. Tiketnya belum beli, udah diposting di sosmed. Ya meskipun katanya uangnya sudah ada, tinggal beli aja tiketnya. Katanya koalisi sudah 80%. Tapi kok nggak dibeli-beli tiketnya? Kalau koalisi sudah 80%, kenapa nggak kunjung dideklarasikan koalisi ini? 80% loh, banyak ini. Lucu gitu. Dan yang namanya koalisi 80% itu kan gini. Kalau misalkan banyak orang juga bilang bahwa ini Anies ini pasti capresnya gitu. Dan Demokrat PKS katanya setuju gitu ya. Katanya gitu kan. Tapi sampai sekarang ketika Nasdem mengumumkan, ini yang mengumumkan cuma Nasdem sendiri gitu. PKS sama Demokrat sampai sekarang belum. Masa yang kayak gini 80% sih? Ya karena kalau memang koalisinya sudah 80%, mestinya kan Demokrat PKS ikut dong. Ikut deklarasi gitu. Entah terpisah, entah bareng-bareng sama Nasdem gitu kan. Ya terserah gitu. Yang penting capresnya Anies gitu. Kalau memang misalkan pembahasannya masih alot di soal cawapres gitu kan. Nah tapi ini enggak kok. Soal Anies aja, ini Demokrat sama PKS belum setuju, belum deklarasi. Nah pertanyaannya, kenapa Demokrat dan PKS belum mengumumkan deklarasi mendukung Anies sebagai capres 2024? Kenapa? Gitu. Nah, kalau Demokrat saya nggak ngerti gitu ya, karena saya baca berita-beritanya nggak tahu lah. Karena Demokrat ini kayaknya masih coba mengupayakan AHY sebagai capresnya gitu, bukan cawapres. Ya kalau cawapres ini harga mati lah. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau nggak jadi koalisi lah gitu kira-kira gitu ya. Nah tapi mereka masih mengupayakan capresnya nih AHY aja gitu. Cawapresnya baru Anies. Nah kalau PKS katanya sebenarnya mereka sempat berencana untuk melakukan deklarasi bersama-sama dengan Nasdem gitu. Jadi mendeklarasikan Anies bersama-sama dengan Nasdem, antara PKS dengan Nasdem gitu ya. Tapi gara-gara Anies Baswedan dipanggil KPK kemarin, itu si PKS mundur gitu. Kita menunda, membatalkan. Karena ini kasus-kasus ini harus selesai dulu katanya. Ini kalau nggak selesai ya kita musyawarah dulu lah. Ya tetap kita komunikasi dengan Demokrat, dengan Nasdem. Tapi ya untuk kasus-kasus ini harus selesai dulu. Itu artinya apa? Bahkan PKS sendiri ini nggak yakin Anies bisa lolos dari jeratan KPK. Ya kalau dia yakin gitu ya, dia yakin Anies nggak salah, dia yakin Anies akan lolos dengan apapun caranya gitu kan, dengan backup yang sedemikian rupa, ya pasti PKS sekarang sudah deklarasi dong. Tapi ini enggak.
PKS enggak, kita masih menunggu. Ya biarin Nasdem lah, kita ikhlaskan Nasdem deklarasi lebih dulu. Maksudnya nanti kalau misalkan Anies kejeblos, ya udah biar Nasdem ada yang ikut kejeblos. PKS enggak ikut-ikutan gitu kan. Ya karena belum deklarasi, belum koalisi, ya enggak apa-apa dong. Nah kalau Nasdem udah nggak bisa, dia udah deklarasi, udah mengumumkan Anies sebagai capresnya. Ini kalau sampai gagal, wah bisa panjang cerita sejarah di Indonesia ini. Karena kalau dulu saja gitu ya, yang namanya politik itu kan memang serba tidak pasti gitu ya. Dulu tahun 2019 itu kan koalisi sudah terbentuk, ibaratnya tiket sudah ada, capresnya sudah jelas Presiden Jokowi. Ini cuma tinggal cawapresnya nih. Makanya kemudian muncullah usulan-usulan, selentingan-selentingan, bocoran-bocoran gitu. Katanya Muldoko, katanya Mahfud MD gitu ya. Karena kan inisannya M katanya, kata Pak Jokowi gitu ya. Lalu Mahfud MD ini sudah dipanggil ke istana, sudah nyetel baju, sudah siap deklarasi. Dan 1 jam sebelum pengumuman, Mahfud MD sudah standby di restoran di dekat tempat pengumuman deklarasi Capres-Cawapres tahun 2019. Udah ada Pak Mahfud gitu. Udah siap nunggu nih. Udah siap gitu. Udah pakai baju, udah siap. Batal. Apalagi ini. Koalisi belum jelas, belum terbentuk. Masih 80% dan itu pun katanya. Ya bayangin aja. Kalau yang tiketnya sudah jelas-jelas ada saja bisa batal, bisa berubah. Apalagi tiketnya yang masih belum dibeli. Jadi perjalanan masih panjang ke depan. Dan PKS kalau ragu dengan Anies Baswedan akan lolos dari jeratan kasus Formula E gitu ya. Ini juga mungkin yang sedang dipertimbangkan oleh Demokrat. Ya karena mereka juga kayaknya lagi nunggu nih. Jeblosin dong. Ya karena kalau kejeblos, AHY satu-satunya capres yang punya potensi. Karena yang lain nggak ada. Nggak punya elektabilitas gitu. Cuma AHY yang punya, ya udah AHY aja yang maju. Makanya saya pikir Nasdem kemarin ketika buru-buru mengumumkan, padahal katanya mau diumumkan 10 November gitu ya, padahal ini masih Oktober tapi sudah diumumkan gitu. Maka saya pikir apa yang disampaikan oleh politisi PKB itu benar gitu, ada benernya. Ini Nasdem ini kayak diburu-buru, kayak dikejar-kejar. Dikejar-kejar siapa gitu. Karena kalau seandainya Nasdem gak mengumumkan Anies sebagai capres kemarin, mungkin minggu ini atau minggu depan udah ada kasus baru tuh di KPK. Tapi karena diumumkan, ya udahlah, kita konsolidasi dulu. ya akhirnya kita ngerti gitu kenapa PKS sejak bulan lalu mengatakan bahwa ada penjegalan, ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan. Terus kemudian Demokrat melalui SBY yang kemudian turun gunung juga mengungkapkan ada upaya-upaya kecurangan. Upaya-upaya supaya Demokrat gak bisa mencalonkan capres-cawapresnya sendiri. Lalu kemudian Andi Arief juga muncul dengan pernyataan bahwa menurut Presiden Jokowi, Anies kan bentar lagi masuk. Masuk itu barang. Jadi cerita-cerita ini kemudian seperti menjadi sebuah puzzle yang sempurna. Karena hari ini saya akhirnya mengerti kenapa Anies itu belum dideklarasikan oleh Demokrat dan PKS, karena dua partai ini sama-sama masih ragu-ragu, sama-sama masih menunggu.